Sekitar 2 bulan yang lalu, saya beserta seluruh anggota Alpha Team mendapatkan informasi dari salah satu rekan bahwa ada rekan yang menjadi korban penipuan ketika membeli iPhone. Yang memang kardus tersebut secara kasat mata benar-benar mirip dengan yang aslinya. Maka dari itu kami pun melakukan wawancara dengan korban mengenai kasus penipuan tersebut, sekaligus untuk menjadi bahan penelusuran wawancara investigasi kelompok Alpha. Dan dari packing dusnya sendiri kayak bisa lihat sendiri kan, kayak ini tuh lebih gampang gitu dicopotnya, kayak terlalu gampang gitu, dan bahan ininya juga beda. Dan terus yang paling ngebedain banget tuh kayak di sini nih manual booknya. Masa manual booknya cuma ada 2 lembar gini, biasanya tuh kayak tebel gitu, jadi cuman kayak ada 2 lembar. Nih kayak ada gini tuh kan, cuman ada tulisan gini aja, sama kayak gini. Biasanya tuh ada kayak buku tebel gitu dia, buku beberapa setebel gini lah, agak lumayan tebel gitu. Gue beli HP ini di Roxy tahun 2012, harganya 3,5. Pas beli sih katanya baru gitu, packingannya rapi, seperti baru. Dan gue harus ngebuka packingannya, mau nggak mau ya harus beli. Tapi pas gue baru pakai 2 minggu, baterainya udah boros banget. Ya tahu kenapa? Seharusnya kalau HP normal kan nggak ada kendala sama sekali. Ya udah tuh akhirnya gue bawa ke counter di Ambassador, namanya tuh Genetel, dan gue juga udah kenal sih sama yang punya counternya itu, namanya Bang Inai. Gue coba ganti baterai di sana, ternyata pas diganti barangnya semuanya udah nggak original, udah bautnya udah nggak seglan. Terus kata dia ternyata ini barang rekondisi. Pas rekondisi aja ngerasa ketipu gitu. Ya mau gimana lagi, udah ketipu gua. Berdasarkan hasil wawancara dan berbagai riset yang telah kami lakukan, maka Alpha Team pun memutuskan langsung menelusuri sindikat jual beli kardus iPhone palsu yang ternyata sudah menjadi sindikat khusus dalam dunia jual beli ponsel tersebut. Hasil penelusuran tim Alpha, kami telah mendatangi beberapa toko di kawasan Jakarta Selatan, yaitu Mall Ambassador. Namun, tim Alpha tidak mendapatkan hasil di mall tersebut, melainkan mengarah ke mall yang berada di kawasan Jakarta Barat, yaitu Mall Roxy. Setelah di Roxy, kami telah mendapati beberapa toko, lalu memang tertutup untuk sindikat-sindikat tersebut karena lebih banyak mereka menjualnya kepada orang-orang yang lebih dikenal, tidak mau kepada orang yang belum dikenal atau yang belum berlangganan dengan toko mereka. Berikut penelusuran tim. Bang, mau nanya dong, kalau di sini ada yang jual box iPhone second gitu bang? iPhone 7 ya? Second. iPhone berapa? 5S. Biasanya box yang bekas orinya, yang ori doang. Oh gitu. Kenapa emang? Agak mau beli, kagak ada kardusnya soalnya mau dijual. Iya. Warna apa? Gold. Ini ke bawah yang second dulu ya. Second dulu ya. Oh iya. Ini kan dulu. Biasa sih
Butuh berapa ini kan, Bang? Hah? Mau butuh berapa ini? Yang satu doang sih buat pribadi juga, bukan Oh, gitu. buat pribadi. Heeh. Mau brand berapa? Hah? Mau brand berapa? Berapa ya? Tapi itu bisa di custom emailnya kan ya? Bisa tinggal cetak ini doang. Tinggal cetak email. Berapaan bang? Biasanya kalau dus yang ori mah pegoan. Pegoan. Nggak kurang lagi tuh. Udah, tapi udah full set kan? Itu box sama aksesorisnya? Belum. Baru box baru dus doang. Yaudah bang, boleh minta kartu namanya gak bang? Ya, ambil aja. Ntar. Ini kalau gua kesini aja kali ya, telepon sini. Sampai WhatsApp aja dong. WhatsApp. Ini nggak bang siapa nih? Kelvin. David. Ya. Thank you ya. Ya. Pemalsuan kardus iPhone bukanlah hal sepele. Banyak undang-undang yang dilanggar dari sindikat pemalsuan kardus iPhone ini. Mulai dari pelanggaran hak cipta hingga perundang-undangan kriminal khusus. Dan inilah keterangan dari pihak kepolisian mengenai hukum yang mengatur tentang pemalsuan dan hak cipta tersebut. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sangat berterima kasih adanya laporan dari masyarakat berkaitan dengan sebuah kejahatan, sebuah tindak pidana, dan tentunya kami akan responsif menanggapi laporan daripada masyarakat tersebut. Jadi terima kasih kepada adik-adik sekalian telah memberikan informasi terkait adanya pemalsuan kardus handphone. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa namanya pemalsuan sebuah kardus handphone atau pemalsuan terhadap gambar, desain, dan produk-produk tertentu itu diatur dalam undang-undang tentang hak cipta. Kalau kemudian produk itu berupa desain, gambar, dan sebagainya, lukisan, kalau kemudian kardus itu ada menggunakan label atau merek tertentu, maka itu diatur dalam undang-undang merek. Perlu masyarakat ketahui bahwa dalam undang-undang hak cipta maupun undang-undang merek itu termasuk dalam kejahatan yang mesti harus dilaporkan oleh pemegang sertifikat merek maupun pemegang ciptanya. Dalam hal ini dikenal dengan delik aduan. Dari sebuah tindak pidana itu ada delik biasa, di mana delik biasa itu penyidik dapat melakukan tindakan terhadap kejahatan itu. Apabila itu delik aduan, maka penyidik melakukan penindakan atau proses hukum terhadap tindak pidana itu harus berdasarkan pengaduan daripada orang yang dirugikan. Terkait hal ini, kalau adik-adik sampaikan bahwa adanya pemalsuan kardus handphone, maka yang mesti kita lihat adalah pertama, apakah kemudian kardus handphone itu menggunakan nama merek tertentu. Apabila menggunakan merek tertentu, maka pemegang merek, pemegang sertifikat merek itu yang akan melakukan pengaduan kepada kami terkait dengan adanya pemalsuan merek. Ya. Yang kedua, apabila kemudian dalam kardus itu, kardus handphone tersebut ada gambar tertentu, ada lukisan tertentu, desain tertentu, yang itu merupakan lingkup daripada tindak pidana hak cipta, maka pemegang hak cipta yang sebagaimana telah terdaftar dalam Kementerian Hukum HAM, dalam ini Dirjen Haki, akan yang melaporkan, mengadukan kepada kami untuk kemudian kami melakukan upaya-upaya hukum. Jadi garis besarnya bahwa penyidik atau polisi dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan laporan atau pengaduan daripada pemegang cipta maupun mereknya. Berarti udah ada undang-undangnya yang mengatur. Sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sudah sejak lama undang-undang kemudian sudah mengambil beberapa perubahan. Terakhir seperti undang-undang hak cipta tahun 2014, kemarin terjadi beberapa perubahan.
Baik, dalam undang-undang itu diatur juga, misalnya dalam undang-undang cipta ada proses-prosesnya sebelum laporan kepada kepolisian, ada proses mediasi dan sebagainya. Namanya di dalam proses penyidikan pun kami memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan tercapainya rasa keadilan kedua belah pihak sebelum perkara ini kita bawa ke pengadilan. Namun bila tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun kedua pihak merasa bahwa tercapai rasa keadilan itu ada di pengadilan, maka tentu kita akan mengirim berkas perkara ini ke pengadilan dan sebagaimana dengan ancaman hukuman pada undang-undang tersebut diancam dengan hukuman 5 tahun. Tentu berapa besar hukuman yang akan diterima, bentuk kesalahannya, siapa yang salah dan siapa yang benar itu nanti di pengadilan yang memutuskan. Kami penyidik hanya melakukan rangkaian proses penyidikan ini. Tentu kita akan lakukan dan sudah kita lakukan. Pertama yang kita lakukan adalah memberikan pengetahuan, menginfokan kepada masyarakat bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dipidana atau dapat dihukum bila pengadunya melapor, atau kepada masyarakat bahwa melakukan hal tersebut itu bagian atau rangkaian sebuah tindak pidana apabila pihak yang memegang hak ciptanya atau merek itu merasa dirugikan, maka itu bisa diproses. Artinya mengedukasikan hukum kepada masyarakat. Yang kedua, ya kita merespon dan melayani masyarakat apabila kemudian melaporkan tentang hal ini, mengadu hal ini sebagai wujud perlindungan negara terhadap pemegang cipta maupun merek. Dari barang bukti yang kita dapat dari korban dan penelusuran yang Al-Fatim lakukan, maka dengan ini tim kami mencoba untuk membantu masyarakat agar tidak lagi menjadi korban penipuan kardus iPhone atau merek lain, dan lebih waspada dalam melakukan penjualan beli ponsel maupun barang elektronik lainnya. Maka dari itu, berdasarkan hasil investigasi yang kami lakukan, kami mencoba membagikan tips kepada para penonton sekalian atau masyarakat agar bisa membedakan mana kardus iPhone yang asli dan palsu dari para ahli teknologi. Salah satunya memang lewat email itu sih. Mereka ada situsnya untuk ngecek email itu sebenarnya. Tapi saya sendiri lupa ya email untuk mengecek apa, tapi bisa dari situs Apple-nya langsung sih. Terus yang kedua juga dari kualitasnya biasa ketahuan sih. Misalnya baterai cepat bocor atau apa gitu. Kameranya juga. Soalnya ada barang palsu sama iPhone yang sudah direfurbish itu beda. Ada barang yang benar-benar dibuat persis dengan iPhone replika. Sistem operasi juga dibikin mirip banget, tapi itu sebenarnya beda banget sih. Jadi kalau kita perhatiin di antara keduanya ya paling ya beda sih. Pokoknya mesti perhatiin banget juga sih. Harus teliti banget Mas. Harus teliti banget sih. Tapi makanya kalau misalnya mau beli iPhone yang paling bener itu tipsnya adalah belinya di distributor resmi, bisa di iBox, bisa di Erafone, itu udah paling aman di situ. Mereka tahu tapi mereka tidak bisa bertindak karena mereka baru bisa bertindak kalau ada laporan dari Apple. Karena ini bukan termasuk kejahatan yang bisa mereka langsung tindak gitu. Jadi karena ini adalah Apple sendiri punya guidelines untuk masalah hak cipta, dan kardus palsu ini adalah salah satu pelanggar hak cipta. Jadi yang benar-benar harus bertindak adalah Apple-nya. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa, polisi tidak bisa berbuat apa-apa sampai Apple yang melaporkan sendiri. Mesti Apple yang mesti, karena mereka kan korban sebenarnya di sini. Jadi emang harus Apple-nya sendiri. Tapi emang sekarang itu mungkin fokus Apple belum ke situ ya, karena fokus mereka itu ingin masukin barang dulu ke Indonesia. Karena peraturan yang kemarin itu emang luar biasa ketat sih. Sampai Apple pun nggak bisa jualan di Indonesia.
Yang terakhir ingat kan, itu berapa tahun yang lalu mereka ngerilis iPhone 6, habis itu bolong, iPhone 6s nggak ada, tiba-tiba ada iPhone 7 karena itu peraturannya itu. Jadi mereka fokusnya emang mau penuhin peraturan di Indonesia dulu. Bisa dibilang sih kriminal ya, tapi masalahnya kan kalau misalnya kayak korban gitu kan maunya dapat barang yang asli gitu. Jadi ya di tengah-tengah gitu sih. Demikian hasil dari investigasi jurnalis Alpha Team mengenai sindikat pemalsuan kardus iPhone. Saya Adri Oktobianto, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.